Goes out on Collins, I be Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali dalam kuliah digital bersama saya Desta Nur Aulia, SKM, MBA, MBC, PhD. Dalam pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kesehatan dalam konteks global, ya. Kesehatan dalam konteks global. Jadi diharapkan para mahasiswa, para praktisi itu setelah mengikuti kuliah ini mempunyai pandangan atau pemahaman yang secara global, ya. Jadi berpikir untuk hal-hal yang bersifat global, ya, karena memang masalah kesehatan ini juga tidak hanya bersumber dari lokal, tapi juga harus sebagian besar bersumber dari global, sehingga memang kita perlu melakukan setidaknya melakukan proteksi untuk warga negara kita, untuk dalam konteks lokal, ya, sehingga apa yang kita inginkan untuk menjadikan masyarakat kita tetap sehat itu dapat terwujud, ya. Baik, dalam sesi ini, ya, sepertinya kita harus dapat memahami dulu apa itu globalisasi, ya. Jadi globalisasi itu, ya, namanya global, ya, artinya memang kita bukan lagi menjadi bagian lokal, ya. Jadi segala tindak tanduk individu masyarakat itu dapat mempengaruhi secara global. Dan dalam aspek yang global ini tentunya memberikan dampak yang kuat, ya, dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuklah kesehatan, ya. Jadi sepertinya tidak ada lagi batas antara negara, ya, antara negara yang satu dengan negara yang lain, ya. Dan kita pun juga sudah masuk kepada kalau kalian sekarang ini sering banyak mendengarkan tentang metaversa, ya, ekonomi metaversa, ya. Jadi dulu kalian pernah menonton film Avatar, ya. Nah, ini sekarang sudah di depan mata dan ini sudah terjadi, ya. Ya, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, kalau kalian melihat di media, itu ada taman alun-alun di Yogyakarta yang sudah terjual dengan harga 1,5 miliar. Nah, itu dijual di dunia metaversa, ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi kita itu sekarang bekerja, kemudian melakukan aktivitas juga bisa dilakukan di dunia metaversa, dunia maya, ya. Nah, ini sebuah tantangan baru bagi kita. Nah, termasuk juga di bidang kesehatan ini, ya. Jadi kesehatan itu bukan lagi dipandang sebagai aspek lokal, tetapi dipandang sebagai aspek internasional, ya. Jadi memang kita harus berperan aktif, ya. Berperan aktif, satu, kita memproteksi masyarakat kita, dan juga kalau terlalu kita melakukan proteksi juga tidak baik untuk masyarakat kita. Artinya kita tidak menerima perubahan-perubahan yang cepat juga di luar negeri sana. Jadi memang kita harus memainkan peran yang seimbang, ya, antara kita melindungi dan kita meng-capture masalah-masalah yang terjadi di dunia, ya, supaya kita bisa melihat itu, apakah itu sebagai sebuah peluang atau sebagai ancaman bagi negara kita. Jadi dalam hal ini kita bicara soal kesehatan, ya. Jadi globalisasi itu cukup luas, bisa dilihat dari sektor perdagangan, bisa dilihat dari sektor ekonomi, bisa dilihat dari sektor pariwisata dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita lebih spesifik pada masalah kesehatan. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ya, dalam globalisasi ini yang terpenting adalah terjadi perpindahan. Siapa yang berpindah? Orang, gambar, informasi,
sumber daya, lingkungan, dan penyakit pada lintas negara. Jadi ini yang perpindahan-perpindahan. Nah, permasalahannya penyakit itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah virus dan bakteri, dan juga perilaku. Tapi banyak faktor yang tak terlihat, ya. Seperti virus itu tak lihat, tapi virus itu bisa nempel pada gambar, bisa nempel pada barang-barang, bisa nempel pada manusianya, dan bisa juga terdorong karena lingkungan di daerah itu yang memang tidak mendukung, seperti perubahan cuaca dan sebagainya. Jadi memang faktor globalisasi ini memang sebuah faktor yang sebenarnya uncertainty, ya, sebuah faktor yang tidak pasti, ya. Jadi memang inilah hebatnya bahwa kita, ilmu kesehatan masyarakat itu ilmu yang berdekatan dengan ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu sebenarnya sesuatu yang amat mencekam bagi kita, tetapi itu harus bisa kita prediksikan. Nah, sebenarnya tidak ada orang yang memprediksikan akan terjadi COVID-19, tapi kasus-kasus seperti ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi di dunia ini, ya. Dan ini harus dijadikan lesson learn bagi kita, supaya kita, seperti yang saya katakan tadi, supaya kita bisa memproteksi dan kita bisa mengcapture apa yang ada di luar sana, yang tujuannya ialah sebenarnya untuk menyehatkan masyarakat kita, membuat kita eksis, artinya sehat dan produktif. Nah, ini menjadi tantangan kita. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai dasar pemikiran kalian bahwa kenapa kita memang harus membahas kesehatan itu dalam aspek global, yaitu penting sekali dalam aspek global, ya. Nah, jadi diharapkan bahwa pemikiran kalian sekarang itu tidak sempit lagi, membuka. Jadi pertemuan kuliah ini mengharapkan bahwa kalian itu bisa terbuka, ya. Artinya bahwa kita perlu melindungi masyarakat Indonesia, teritorial kita. Tapi kita juga perlu mengambil apa yang ada di luar sana sebagai bahan untuk melindungi masyarakat kita. Jadi kita juga jangan sampai terlalu proteksi dan tidak melihat apa yang terjadi di luar, atau sebaliknya kita terlalu open di luar, tidak melakukan proteksi terhadap masyarakat kita. Nah, ini tantangan yang sulit, ya. Makanya ini membutuhkan skill, ya. Jadi seorang kalian sebagai nanti tamat dari S1 sebagai ahli kesehatan masyarakat, nah ini bisa menjadi bagian yang penting sekali, ya, untuk dipelajari, untuk diimplementasikan di dalam tugas-tugas kalian sebagai ahli kesehatan masyarakat, ya. Nah, kemudian apa yang kita perlu bincangkan di sini dalam konteks hubungan internasional, bahwa sebaran penyakit sebenarnya bukanlah suatu fenomena asing. Nah, kita lihat ada beberapa variabel-variabel yang mendorong kita harus konsen kepada masalah kesehatan ini. Yang pertama adalah transportasi internasional, ya. Nah, kita tahu bahwa transportasi kita itu bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara. Nah, tentunya transportasi ini, ya, bisa menjadi faktor trigger, ya, untuk masalah-masalah kesehatan. Nah, apa yang terjadi dengan kasus Omicron baru-baru ini? Di mana bahwa Delta sudah selesai, masuk varian baru Omicron. Nah, virus Omicron yang baru ini itu rata-rata lebih dulu tersebar di negara-negara seperti di Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Nah, ini menjadi masalah, ya. Artinya kalau kita tidak menutupin atau tidak waspada terhadap lalu lintas luar negara kita, terutama dari transportasi udara, ini menjadi masalah. Nah, kan artinya percepatan virus berkembang semakin cepat. Dan kalau negara tidak antisipasi, tentunya kita akan kolaps. Nah, ini menjadi hal yang serius untuk kita perhatikan. Nah, bukan hanya transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, laut, barang-barang. Ya, ketergantungan dunia ini satu sama lainnya dalam hal ekspor impor juga menjadi masalah yang harus kita proteksi. Jadi barang-barang yang masuk itu juga harus kita lihat, apakah dia menjadi ancaman dari sisi kesehatan kita. Ya, kemudian jalur darat misalnya, kita punya beberapa lintas barat, ya, lintas barat, pos-pos lintas barat negara kita, semacam yang terjadi di Aruk, di Jadi Entikong, di Motain. Nah, ini sesuatu yang penting sekali, ya.
Jadi kita berbatasan dengan Malaysia, kita berbatasan dengan dengan Papua, ya, dengan Timur Leste. Nah, ini menjadi pintu-pintu masuk. Ya, ini juga harus kita kunci. Nah, ini ada kementerian. Di sini ada Kementerian Perhubungan. Ya, bagaimana dia bisa mengunci pos-pos ini, atau paling tidak melakukan syarat, ya, seperti kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan itu, yaitu sebanyak 14 hari. Jadi kalau ada orang asing masuk ke Indonesia, dia 14 hari di karantina. Nah, ya. Kemudian pelajar. Nah, pelajar juga tidak asing lagi bagi kita. Sebagian besar juga rakyat kita ini belajar di luar negeri. Ada yang belajar di Malaysia, ada yang belajar di Australia, ada yang belajar di Amerika, ada yang belajar di Turki. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan sebaliknya juga mahasiswa-mahasiswa asing juga ada yang belajar di Indonesia. Jadi praktek-praktek seperti ini suatu yang penting sekali untuk kita follow up, ya. Artinya sistem kesehatan kita yang kuat tentu akan memproteksi kita. Wisatawan mancanegara, wah ini, ya, bahwa kita sangat bergantung kepada devisa, dan salah satu devisa itu yang paling banyak ialah dari turis. Nah, tapi lalu lintas turis ini tentunya mempunyai resiko terhadap penularan penyakit. Tenaga kerja lintas batas, ya, tentunya kita lihat juga bahwa kita dikenal dengan negara yang banyak tenaga kerja Indonesianya, TKI-nya dikirim ke Jepang, dikirim ke Malaysia, dikirim ke Singapura dan sebagainya. Dan sebaliknya juga ekspatriat yang ada di Indonesia juga beresiko untuk menimbulkan gangguan kesehatan. Dan belum lagi soal politik, ekonomi dan internasional, di mana memang seperti kerjasama regional, ya, yang lebih membuat erat antara satu negara dengan yang lain, ada kerjasama bilateral dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Jadi modus-modus atau mode-mode seperti transportasi internasional, pelajar, wisatawan mancanegara, tenaga kerja lintas batas, ya, politik dan ekonomi internasional menjadi variabel yang penting. Nah, ini harus kita awasi, ya. Dia menjadi peluang untuk yang berhubungan dengan penyakit, kesehatan internasional, kesehatan masyarakat, ya. Turis juga akan datang ke negara-negara yang masyarakatnya sehat. Pelajar-pelajar juga akan datang ke negara-negara yang lingkungannya bersih. Nah, begitu. Nah, juga politik dan ekonomi, orang mau melakukan investasi di Indonesia jika kita juga dikategorikan dalam negara yang konsen pada masalah kesehatan masyarakat. Kalau sekarang ini kalian lihat masuk di hotel itu ada sertifikat health-nya, ya, ada sertifikat kesehatannya. Jadi kita melihat bahwa hotel itu sudah mengikuti standar-standarnya. Nah, inilah yang menjadi aturan, dan ini sangat berdinamika sekali. Ya, ini sangat dipengaruhi lagi oleh lingkungan eksternal. Dan jelas sekali, ya, fungsi daripada kita sebagai seorang calon tenaga kesehatan masyarakat, ya, supaya kita bisa berhadapan dengan dinamika ini. Kemudian kita lihat lagi bahwa dalam kesehatan global semuanya bertanggung jawab. Semua, tidak ada yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak hanya regional tapi juga internasional. Lihat apa yang terjadi dengan pandemi wabah COVID-19 ini, menunjukkan bahwa peran kerjasama internasional sangat-sangat membutuhkan sekali. Sehingga kita perlu memperbaiki strategi-strategi kita dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat di level internasional, ya. Kemudian variasi-variasi faktor yang mendorong untuk terjadinya permasalahan global ini adalah satu, ialah risiko lingkungan. Bahwa lingkungan di satu negara dengan negara lain itu tidak sama, ya. Jadi lingkungan kita dengan negara Singapura dengan Malaysia tidak sama. Nah, jadi perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan risiko faktor ekologi penyakit. Negara kita masih banyak hutan tropisnya, nyamuk malarianya masih ada, nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria masih muncul, lingkungan udara yang seharusnya sehat tapi karena sistem kita tidak begitu kuat menimbulkan polusi yang besar, kemudian penebangan hutan kita yang tidak terkontrol. Nah, ini menyebabkan terjadi pergeseran-pergeseran. Nah, dalam pergeseran ini kepentingan dua negara, kepentingan banyak negara ini tidak bisa kita halangi. Sehingga memang suatu jaminan lah bagi negara kita supaya memastikan faktor risiko lingkungan ini harus kita minimalisir, ya. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi, ya, kita sekarang ini adalah masyarakat global. Ya, kita bisa melihat bagaimana boykot terjadi terhadap produk-produk suatu negara. Apabila negara itu mungkin melakukan penebangan hutan sesuka hati tanpa mengikuti prosedur,
negara itu misalnya mengambil ikan tanpa mengikuti peraturan dan sebagainya, ini akan ada aturan-aturan atau ancaman-ancaman dari masyarakat internasional. Dan ini penting sekali ya untuk kelangsungan hidup juga, karena tanpa ekspor impor maka ekonomi kita tidak bisa bergerak ya. Kemudian kapasitas sistem dan infrastruktur. Nah, kapasitas sistem dan infrastruktur ini kita lihat kepada kemampuan sistem kesehatan nasional kita, bagaimana kemampuan memberikan pelayanan, kemampuan SDM, kemampuan teknologi, kemampuan pembiayaan, kemampuan teknologi dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang penting. Kalau sistem kita kuat, maka kita akan menghadapi tantangan-tantangan kesehatan global ini bisa cepat kita recovery. Tapi kalau sistem kita lemah, ya maka ini akan lambat untuk kita mengatasi. Dan kalau lambat ya, yang terjadi adalah perlambatan dan kita artinya kita lama sekali untuk recovery. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada era COVID-19 ini ya, sebenarnya terjadi persaingan antara ekonomi dan kesehatan. Ya, bahwa negara-negara maju yang sudah masyarakatnya divaksin 3 kali, lingkungannya sehat, dia sudah berani menyatakan bahwa kami bukan pandemik lagi tapi endemik. Nah, karena ini juga dorongan dari ekonomi. Karena bila mereka tidak terbuka, maka ekonominya akan kolaps. Dan ekonomi kolaps akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan akan mempengaruhi pendapatan keluarga dan akan mempengaruhi pendapatan individu. Jadi terjadi pergeseran pengambilan keputusan, tidak hanya lagi pada sektor kesehatan, tapi ekonomi mulai berperan. Nah, inilah suatu hal yang harus kita cermati. Nah, seandainya saudara menjadi public health leader atau seorang yang mengambil keputusan, bagaimana Anda mengambil keputusan seperti ini? Nah, inilah perlunya kenapa kita mau pelajari tentang konteks kesehatan global. Kondisi sosioekonomi ya. Kondisi sosioekonomi ini sangat penting sekali. Apa yang terjadi pada era COVID-19 ini ialah terjadinya penurunan pendapatan masyarakat karena masyarakat itu dibatasi geraknya. Sementara harga-harga naik, ya, kekuatan daya beli kita menjadi masalah. Dan ini menjadi sesuatu yang serius ya. Jadi kita larang orang melakukan aktivitas. Nah, ini yang mendorong ekonominya turun, dan ekonomi turun nanti asupan nutrisinya juga akan berkurang. Jadi ini menjadi tantangan yang ke depan. Kemudian kondisi politik ya. Dalam kita melaksanakan kebijakan-kebijakan COVID-19 ini, tentunya kita harus berpikir keras ya. Karena bagaimana kita melakukan refocusing, bagaimana kita memperbaiki sistem pembiayaan kita. Nah, ini tentunya kita tidak bisa kita hadir saat ini karena ada generasi sebelumnya. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu merupakan turunan dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Sehingga kita harus berjuang keras untuk memastikan kondisi politik, artinya mendukung kebijakan-kebijakan kesehatan. Kita jangan ragu lagi bahwa kesehatan adalah politik. Jadi untuk memperjuangkan anggaran kesehatan, untuk memperjuangkan program, kita harus bisa mengkondisikan kondisi politik. Baik itu politik nasional, baik itu politik lokal, maupun politik internasional. Kemudian ialah pola sosialisasi dan tradisi budaya. Ini juga masih menjadi tantangan kita karena kita masyarakat yang sangat multikultural, sangat banyak adat istiadat kita, dan beberapa kebiasaan-kebiasaan ini bisa mendorong dan juga bisa menghambat terjadinya proses penguatan masalah kesehatan masyarakat kita. Jadi itu yang 5 faktor tadi merupakan variasi faktor ekologi, yaitu risiko lingkungan, kapasitas sistem dan infrastruktur, kondisi sosioekonomi, kondisi politik, dan pola sosial dan tradisi budaya. Nah, kondisi kesehatan global ini yang terjadi adalah terjadinya transisi epidemiologi. Yang kita lihat bahwa angka harapan hidup meningkat. Ya, dulu angka harapan hidup kita rendah, tapi dengan investasi yang dibangun dalam pembangunan kesehatan menyebabkan angka harapan hidup ini semakin meningkat. Nah, tapi angka harapan hidup yang meningkat ini cukup bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, untuk itu kita perlu supaya perbedaannya tidak terlalu besar, karena akan bermasalah nanti kalau jurangnya terlalu atau perbedaan terlalu besar, maka negara-negara yang miskin akan berbondong-bondong untuk ke negara-negara yang kaya, dan sebaliknya negara-negara yang kaya tidak bisa menginvestasi ke negara-negara yang sedang membangun. Nah, kemudian juga berikutnya para mahasiswa, para pemirsa, dan para pemerhati kesehatan, terjadi pergeseran pola penyakit. Ya, bahwa pola kesakitan dan kematian itu bergeser, yang dulunya adalah penyakit infeksi dan sekarang bergeser pada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Dan masalah berikutnya adalah penyebarannya semakin meluas, tidak hanya pada lokal, regional, tapi juga adalah internasional. Sehingga perhatian kita terhadap permasalahan kesehatan masyarakat dalam konteks global menjadi hal yang sangat penting.
Kemudian beberapa contoh yang penting sekali adalah seperti prevalensi HIV dan AIDS. Kasus HIV dan AIDS tinggi pada daerah jalur-jalur internasional. Area pertumbuhan ekonomi yang cepat, harus bekerja, tempat melancong mencari kesenangan. Dalam konteks ini, inilah dibutuhkan peran kesehatan masyarakat. Ya, jalur internasional, jalur sibuk, memang penting untuk membangkitkan ekonomi. Dan daerah area pertumbuhan ekonomi yang cepat, di situ terjadi transaksi, harus bekerja, banyak pekerja dari berbagai negara dan tempat melancong untuk mencari kesenangan. Ini menjadi trigger untuk mendorongnya penyakit atau prevalensi HIV dan AIDS. Artinya, dalam konteks ini, peran kesehatan masyarakat tidak bisa kita abaikan. Ini penting untuk kita memainkan peran kita. Kemudian juga contoh yang kedua ialah epidemi flu burung. Pertama kali muncul di Hong Kong pada tahun 1967, menyebar ke Thailand, Vietnam, Indonesia, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Dan penyakit ini disebarkan oleh burung, ya. Jadi burung yang bermigrasi dari satu daerah ke daerah yang lain, dan ini melintas pada negara dan melalui faktor ekonomi. Ya, jadi yang ketiga ya ini yang sedang kita hadapi, bahwa muncul varian-varian baru dari vaksin atau COVID-19 ini, ada Delta, Omicron, dan mungkin nanti ada Delta Omicron. Baik, para pemirsa, demikianlah kuliah digital bersama saya, di mana kuliah digital ini diharapkan bisa memberikan inspirasi, bisa memotivasi saudara, membangkitkan pemahaman pengetahuan, sehingga kita bisa berdiskusi untuk lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa pada kuliah digital yang lain bersama saya, Destanul Aulia, SKM, MBA, MNC, PhD, dan salam sehat. Lambo's out on Collins, I be